Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para sahabat subscribers semuanya, langsung saja kita sajikan kajian dari Cak Nun dan juga Gus Baha mengenai kehebatan orang-orang yang ada di bumi Nusantara. Yuk kita saksikan saja langsung bersama-sama. Monggo. Lho rek, awakmu iki wong Jawa, wong Indonesia kabeh saiki iku kit biyen iku dijajah wong barat. Kit mulai abad 14 munggah. Dijajah iku artine barangmu dipek, kebunmu diapakno? Wis pokoke direbut. Pikiranmu dibujuki, pengetahuanmu ditutup-tutupi. Gitu loh. Dan itu berlangsung sampai saiki. Ojo mek rumah samu londo iku biyen tok sampai saiki, meskipun jenenge londo saiki wis koalisi, wis sekutu. Dadi sing kok waca ndek koran, sing kok waca ndek kampus-kampus, buku-buku kabeh kudu kon roh bahwa 70% dari itu semua adalah kon dibujui. Ya iki dicekel sik. Dibujui. Termasuk perang Bubat, para raton yang disebut tak. Jadi awakmu dibujui, bahkan saiki iki kon iki dibujui. Ana PKI, ana isu iki sing gawe kono dhewe. Engko kon omahmu dicolong, entek menene ana wong ngeteri jajan nang awakmu, padahal sing ngeteri jajan iku kongkonane wong sing nyolong omahmu iku mang. Ngono ya. Dadi ojo goblok-goblok nemen ya. Sampai hari ini penjajahan itu sampai hari ini, bahkan sekarang lebih parah dan lebih canggih penjajahan kepada kita semua. Seluruh perpolitikan nasional isunya apa, kok ngene maring kok ngunu, itu semua aja percaya, karena sebenarnya yang bikin mereka sendiri. Kon diomongin ono PKI itu mergo kon cek noleh, terus ono maling melbu kon garo. Ngono rek gampangane rek ya. Iki awakmu gak usah menyelidiki sampai saunu, cuman ojo gampang dibojok, ojo gampang percaya. Maca iki dilek, maca iki diuntal, ngono ya. Wis mending gak usah ruh, wis tak nyambut gawe iki anak bojoku, terus tak sik akeh dhuwitku rabi meneh, ngono wis. Mengenang-angel ya. Nah, yang dilakukan Pak Agus, Mas Ayu adalah perlawanan informasi. Mergo 70% sing kok sinau di sekolah, termasuk buku-buku resmi dari Diknas dan lembaga-lembaga selanjutnya, Mas Ayu nggih, itu semua adalah hasil dari manipulasi fakta sejarah oleh penjajah. Gampang ngono lah. Ojo mureng-mureng sik ta. Gitu ya, ojo mureng-mureng nek dikandani kita ojo mureng-mureng. Kono iku dibojok malah cinta karo sing bojok. Buelan entek-entekan nek kaya ngono iku. Nah, jadi ini belum tentu yang benar yang mana, didolaki terus sing orisinal. Sebab semua itu semua itu yang Anda kenal sekarang itu kan, mulanya aku mau takon. Lho wong kon iku duwe Mojopahit kok gawe negara gak nerusno Mojopahit, gak nerusno Mataram, kok kon nerusno Londo. Berarti pemerintahmu saiki tetap pemerintah di dalam cengkeraman alam pikiran Londo. Saiki Londo kerjasama karo Arab, kerjasama karo Israel. Terus kon dikon ngelek-elek Iran Syiah, mergo Syiah iku Iran iku gak iso dikalahno karo Amerika karo Israel. Sementara yang membiayai Perdana Menteri Israel adalah dana-dana dari Arab sendiri dan terus macam-macam lah rek. Nah, awakmu gak usah mikir iku wong utangmu cek akeh. Tetapi kon ojo garo ngono ya, ojo garo ya, ojo gampang dibujuki. Wong Jawa iku cirine gak kagetan, gak gumunan. Nah, beliau terus menghimpun mana yang benar dan seterusnya akan kita cari terus-menerus, karena anak-anak muda sekarang juga gelap lampunya. Ceritanya. Tapi tidak ada masalah lampu gelap karena telinga tidak terpengaruh oleh cahaya. Ngono ya rek ya. Oh, ngono lho rek. Oh, tepak malah khusuk ngene iki. Nek sing jajal arep etok mulai sikute ya. Wes gak apa-apa, bismillah ya terus ya. Oke. Misalnya ngene. Berita tentang Mojopahit itu macam-macam. Kita cari bareng-bareng. Ono sing ngarani misalnya Mas Ayu. Ada tahun-tahun 1398 sampai 1502 misalnya. Terus engko apa yang jenenge sirna ilang kertaning bumi, sirna ilang kertaning Jawi. Sabtu itu kita cari terus. Ono sing ngarani Mojopahit iku
gak hancur. Mojopahit iku disengitno, dikubur oleh sesepuh-sesepuh dan orang-orang sakti karena tahu tidak akan bisa menahan perampokan-perampokan dari Eropa misalnya dan seterusnya. Girindrawardhana Kediri memang tidak pernah takluk kepada Mojopahit selama ada, ya Mas ya, tidak pernah. Mereka tetap, jadi Kediri itu duduk bagian dari Mojopahit selama ada Mojopahit. Jadi begitu Mojopahit lemah, diserbu, dintekno, kemudian ono gubernur sing jenenge Nyulaiwa, gubernur Mojopahit. Setelah Demak sudah berdiri, mergo Nyulaiwa iki dikongkon rakyate bangkit nan kembali Mojopahit gak iso-iso, akhirnya dipateni dhewe karo rakyate. Nah, benar yang dikatakan Mas Ayu, menurut saya tidak pernah ada urusan dengan Islam hancurnya Mojopahit itu. Pernah terjadi salah paham dan bentrok yang membuat anaknya Brawijaya V yang kedua, yang kemudian jadi waktu itu jadi pangapnya Mojopahit, tawur membunuh bapaknya Sunan Kudus, yaitu Sunan Ngudung. Iki kedahsyatan Jawa. Jadi bapaknya Sunan Kudus mati oleh pangapnya Mojopahit, tapi tidak karena perang politik, tapi karena kesalahpahaman. Beberapa saat kemudian Sunan Kalijogo malah mengutus Sunan Kudus dengan 9 orang prajuritnya, membawa pasukan dengan pakaian putih-putih, bendera putih dan kuda putih datang ke Mojopahit untuk memberikan suratnya Sunan Kalijogo kepada Brawijaya V, dan suratnya itu isinya adalah menyatakan bahwa rombongan yang dipimpin Sunan Kudus ini memaafkan terbunuhnya bapaknya Sunan Kudus sendiri dan tidak mempersoalkan, bahkan kemudian mengajak untuk bekerja sama. Dan pada saat itulah mulai banyak orang-orang keraton Mojopahit yang masuk Islam. Sampai akhirnya bojone Brawijaya sing paling ayu, sing diisi mlebu Islam, terus dipegat karo Brawijaya, terus dirabi karo Sunan Kudus sampai akhir hayatnya. Dadi nek kon kepengin ndolek bojo ayu, carane adalah dolek ana Brawijaya, kongkon megat bojone sing ayu terus kok rabi. Nek gak oleh ya jin-jin kenek lah. Ngono rek ya, oke. Ini contoh saja. Bener tak gak sing tak omongno lho, gurung mesti ra. Gurung mesti. Wong saiki anake Brawijaya pira cek gurung iso ditentok persise kok. Sing aku ro 117. Anak iku 117. Raden Patah itu kalau tidak salah anak ke-18 apa ke-12 aku lali. Gitu. Nek pangape iku cacakne Raden Patah itu anak nomor 2. Pangape iku bedol negara dari Mojopahit terus nggawe keraton di kesultanan di Gelagah Wangin Demak, terus nggawe kerajaan kesultanan Demak, terus dia juga jadi pangap di Demak, tapi setelah 2 tahun dia pensiun karena sangat menyesali dia telah membunuh bapaknya Sunan Kudus, sehingga akhirnya dia pensiun dini, pergi ke daerah selatan, di daerah Bantul, Yogyakarta. Beliau di sana menyepi, bertapa dan zuhud, menyebut dirinya Panembahan Buddho, dan sekarang Anda bisa datang ke makamnya Panembahan Buddho. Itu macam-macam ceritanya. Nah, teman-teman sekalian, itu semua kita cari bersama-sama. Tidak usah bengkerengan di sing bener. Ayo golek. Jadi duduk sapa sing bener loh ya, nek urip iku rek. Apa sing bener? Jadi ojo nyalahno wonge. Opone iku bener tagak didoleki bareng-bareng. Nek kon berdoman pada sapa sing bener, situk tok sing iso kok cekel, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek liyane mungkin salah. Nek Kanjeng Nabi gak mungkin salah karena beliau maksum, dijaga secara total oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari Mojopahit sak pitute dimanipulir Belanda, bahkan di depannya dimanipulir ya. Setelah Mojopahit dimanipulir dengan perang Bubat, belakangnya dimanipulir melalui Ken Arok, sehingga kita tidak punya tokoh lagi, kita tidak punya kepercayaan diri lagi sebagai orang Jawa. Dan itu memang cara mereka menjajah kita sampai saiki lho, kon gak duwe presiden sing kon temen-temen yakin nek dhewe bener. Bung Karno dilok-lokno, Pak Harto dilok-lokno, Gus Dur dingersulani, dipaido, Habibie dinyek, SBY gak jelas, Megawati mbuh ya apa, kan gitu kan. Saiki tambah nemen mbuh iki presiden mbuh duduk. Jadi kita itu tidak pernah punya keyakinan terhadap apapun saja. Aku enggak mempersoalkan apa-apa. Saya sedang mempersoalkan, ayo golek sesuatu sing sak bener-benere, sak isa-isane.
Tapi bukan berpedoman pada siapa, melainkan berpedoman kepada apa. Sekarang terakhir aku nggak informasi. Seluruh kerajaan tadi, ono Mojokerto, Jombang itu dewe, Jombang itu bagian dari Mojokerto ini Mas ya. Baru nanti awal abad ya awal abad 20 baru menjadi kabupaten sendiri, itu ada ceritanya sendiri dan seterusnya, tapi gak perlu dek kene mergo iki ndek Mojokerto gak ndek Jombang. Tapi kan Anda tahu kemudian sampai ke Demak, kemudian ke Pajang, kemudian Pangeran Benowo menyepi, kemudian diambil alih oleh anak, apa tadi Mas istilahnya Mas? Panembahan Senopati itu, istilah sampean mau? Nyabai Loring Pasar, dan itu nek dari Mojopahit itu mek pang ya. Pang cilik, duduk wite, dahan pun tidak, dia cuma ranting. Jangankan dengan Mojopahit, wong dengan Sultan Trenggono dan Mas Karebet saja dia wis apa namanya, priayi yang agak jauh dari pohon. Nah, dia yang kemudian memimpin Jawa yang terakhir, meskipun konstitusinya sudah beralih dari Hindu Buddha menjadi Mataram Islam. Nah, singkat kata Mataram Islam itu kemudian dari Senopati sampai Sultan Agung sampai Amangkurat, terus sampai akhirnya perjanjian Giyanti, sampai tadi Keraton Pakubuanan dan Hamengkubuanan, kemudian Mangkunegaran dan Paku Alaman. Ya gitu ya. Terakhir teman-teman sekalian, keraton-keraton Islam Jawa ini pun dihancurkan karena di dunia ini semuanya sepakat. Sing rojo ndek kulon, rojo ndek lor, rojo ndek wah, ndek. Lah, wis kadung ngene rek. Wis gak apa-apa. Kita tuh ndak boleh terpengaruh. Wong peteng dedet juga gak masalah, ngono lho. Iki umpama gak muni, alhamdulillah kari mulai aku gitu. Tak terusno ya. Nah, iki sampai ke Sultan Hamengkubuwono ke-10, 2 tahun setahun yang lalu beliau membuat Sabda Raja. Pokoknya itu suatu inisiatif dan tindakan yang menghilangkan dimensi Islam dari paugeran keraton. Jadi Sabda Raja itu pokoknya mengganti Hamengkubuwono menjadi Hamengkubawono, sehingga dia bukan lagi terusnya yang kemarin. Nomor 2, menghilangkan apa namanya poin Senopati Sayyidin Panotogomone ilang, ya, Khalifatullah ing bumi Mataram ilang. Jadi pokoknya ada deislamisasi. Dan keraton Jogja sekarang itu 90% tidak lagi ada di tangan orang Islam. Nah, untuk membiayai Sabda Raja ini ada uang yang dikirimkan ke sana sebanyak 21 juta US dollar. Saya tidak akan menyebut siapa yang mengirimkan, tetapi sing nggawa duit iki kaget loh, iki duit diganye ini ta. Akhirnya ndolek konco-konco di Jogja lapor dan bahwa ternyata ini begini. Nah, dia yang bawa duit itu kan memberi tanda bahwa dia sudah bersaksi dan sudah menyatakan sebenarnya saya tidak tahu menahu bahwa ini dipakai untuk menghilangkan Islam dari keraton, kemudian ninggalin emas iki gambarnya. Iki ono emas 1,2 kilo ya. Sapa sing kepengin njaluk meneh tak detailno ya. Tapi asal kok lek ya, ngono ya. Cek matek kon ya. Iki tak cekel tapi gak tak iki susah kali tak dol. Itu untuk tanda bahwa ada peristiwa besar-besaran di Jogja di mana Islam akan dihilangkan dari keraton. Cuman gak usah cemas karena Mojopahit tetap berkuasa di Yogyakarta. Ngono tenang ae. Lho kok iso? Kon niku keplok durung dijelasno wis keplok. Wong aku ya mek ngarang adane rek. Gak tenang ae lah. Kita itu hafal sama Allah, insya Allah perilakunya begini, takdirnya begitu. Saya tidak ada kecemasan apapun. Allah ikut bekerja di semua itu. Nanti akan ada peristiwa-peristiwa, ada yang sakit kanker, nanti ada yang digrebek, ada yang selingkuh, ada yang kena narkoba, sehingga semua rencana itu akan batal dengan sendirinya. Dan kita sudah insya Allah tahu siapa nanti yang akan menjadi raja. Kenapa kok tetap ada raja? Saya tahu, ojo muring-muring karo keraton sih. Saiki koplok jane lak gak gunane sih. Nek koplokmu direbut wong oleh dicolong. Masih koplok gak koplokane gak masalah. Tapi nek koplokmu dicolong wong kalau muring-muring kon.
Wis. Saiki misale kon ngomong, keraton iki apa feodal iku? Mlebu gak oleh nganggo sandal. Lho, sik. Omahmu lho sing gak keraton blas rada gedhe-gedhe titik. Iku ana aturane. Ya ta gak? Omahmu lho, omahku lho. Sing duduk sapa-sapa aku iki, iku ana aturane. Ana nek tukang pos gak perlu dilebokno pawon. Ya ta gak? Ya ta? Ana daya sing kok temoni ndek nirat, ana daya sing kok temoni cukup ndek buk ngarep. Ana dhewe-dhewe jarake secara budaya. Ana daya iso kok lebokno bali ndek ngarep, ana daya sing wis rada idek kok lebokno njero omah, ana daya sing oleh kok oleh mlebu pawon-pawon njupuk, buka kulkas njupuk minuman langsung oleh. Tapi gak mungkin ana daya sing oleh mlebu kamarmu, betul tak? Nah, keraton yang ngono padha karo omahmu. Sing jenenge keraton dalem iku gak kabeh wong. Jadi memang ada aturan semua dan itu kita jaga. Itu namanya simbol. Keraton itu tidak berkuasa, tapi dia simbol, dia sisa simbol dari harga diri kejawaan kita. Kalau kita ngomong Jawa tidak berarti kita menyembah Jawa, gak. Aku ke kebo, ojo disapek-sapekno. Harga diriku bahwa aku iki kebo. Ngono lho, gak kok kebo iku hebat, gak. Masih mek laler. Gak iso kon menghina laler. Laler tokohnya Allah untuk menyadarkan semua manusia. Wacon surat apa iku aku lali. Wacon lah ana sing Quran. Semua manusia itu tidak akan cukup aku kasih lalat dan mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap jajal ana wong iso nguber laler, masih pendekar pencak. Loh gak maksudnya tidak mungkin itu kita. Jadi laler tok iku untuk membuat manusia berendah hati dan tawaduk bahwa kon gak iso nang laler gak iso apa-apa kon. Wis to, gak iso apa-apa. Dan seterusnya ya. Nah, teman-teman sekalian, informasi untuk mengatakan bahwa wis to, ojo kuatir angger sampean tetap setia bahwa sampean wong Jawa dan wong Jawa itu kewajiban dari Allah sampean dadekno wong Jawa sebagaimana bebek dijadikan bebek. Itu kewajiban dari Allah menurut saya dan itu hukumnya wajib. Bahwa sampean kupluan gak masalah, hukum masalah ilustrasi, ya toh. Bahwa sampean celonoan gak berarti dadi wong barat, ngono sih. Ya. Cuman terus ojo alam pikirannya semuanya kamu hilangkan Jawanya. Jadi di dunia ini yang akan dihancurkan dan sedang dihancurkan adalah Jawa dan Islam, Mas Agus. Jawane wis entek-entekan wis 7 abad. Islamnya ini puncaknya penghancuran adalah Arab Spring, ya toh? Arab Spring. Arab Spring ini lho, nek biyen sadurunge iku awal abad 20 nggih Mas Ayu, itu kerajaan Ottoman yang besar itu ditawur karo sekutu entek kari Turki tok. Islam gak duwe harga diri meneh. Setelah perang salib sekian abad. Mari ngono Timur Tengah sugih dientekno kilang minyake, dihabiskan harga dirinya. Afghanistan perang sampai saiki entek-entekan, wong Islami dadi wong Islam keras kaya ngono iku, kemudian Irak hancur, ya. Apa meneh? Kuwait sekarang juga dihancurkan, Mesir hancur, Libya hancur, Syria gak karu-karuan. Pokoknya Islam dihancurkan habis-habisan dengan Arab Spring. Dan Arab Spring, atau itu istilah mereka, istilah penjajah, ngakune kate mendemokratisasikan negara-negara Islam, tapi aslinya pokoknya kate ngepek hartane dan menghancurkan harga dirinya dan menghilangkan Islamnya. Nah, mari Arab beres saiki gantian Indonesia. Mulane kon dikongkon musuhan. Ya toh? Dikongkon musuhan, kenduren dibid'ahno. Ya ta gak? Apa meneh selawatan dilok-lokno. Apa meneh? Nang kuburan. Jadi kamu itu dipotong hubungan cintamu dengan Rasulullah dan dengan leluhurmu. Itu ceritanya. Jadi nek ana wong larang kon nang kuburan, itu sebenarnya adalah ujung dari satu rekayasa internasional yang berasal dari Timur Tengah, Israel dan Amerika, ya, untuk memotong hubungan cintamu dengan Rasulullah SAW dan dengan nenek moyangmu sendiri. Ngono rek. Lu nang kuburan gak oleh ku ya apa? Ndongakno wong liya gak oleh, jare gak tutuk. Lah ngono sih. Ya. Ane ana ustaz ngomong gaya apa kan ndongak-ndongak nang niku? Gak tutuk gak. Terus langsung edok nggih kula sampun niku mun suwe ndongaken sampean mlebu neraka sing nyar.
Mboten rokok sing lawas niku. Niku Gusti Allah gawe nyar gambar sampean niku. Dadi sampean niku digeling. Gamek diseliko lho. Lek sing lawas diseliko tok, iku digeling sampean. Geling. Hah? Gawe sosis. Niku kula oleh informasi niku tuwa wali-wali nek Gusti Allah gawe nyar iki neraka niku. Gres iki. Software anyar, hardware ya nyar. CPU-ne, RAM-e ya dhukur iki. Ngono. Gamel Pak Ustad. Nek dek mureng-mureng lho, kamu kok gitu ngomongnya lho. Mpun kuwatir wong omongan kula mboten kabul lah. Wong sampean dudu napa-napa kula. Lah ngono sih. Tenang mawon. Wong kula ndongaaken mboten kabul, sampean ngomong kula ndongaaken sing ten kuburan nggih mboten cutuk ngoten kok. Mulane bener Gus Dur. Gus Dur ditakoni Gus nek ndongaaken bapak kula tutuk ta mboten, ngirim donga tutuk mboten. Terus Gus Dur lah balik ta gak. Anek paket gak tutuk lak balik sih rek. Lah nek gak balik berarti iki pakete tutuk. Ini Gus Dur gampang. Nek Gus Dur ngono. Wes mari ngene, Gus Dur punya banyak kesalahan sudah pasti. Masa Gus Dur kan duwe kesalahan? Ojo mure-mure. Ojo terus sakno ngelelek Gus Dur. Ngelelek apa? Awake dhewe elek kabeh kok. Nggih ta mboten? Sing apik 100% Kanjeng Nabi. Nek liyane ya ana apiane. Gus Dur yo duwe lemah, Gus Dur yo duwe khilaf, lak mesti ya. Nyai Roro Kidul tak peksa Gus Dur, Gus sampean dadi presiden aku njaluk loro. Aku sing nyambut gawe iki. Nyambut gawe beresno Pak Harto, cek sampean diizinno, beresno P3, beresno Golkar, saya milih gabung milih sampean PDIP kalah, sampean dadi engko. Aku njaluk loro, siji Aceh kudu beres. Terus Gus Dur karo ngene. Aceh gampang cak, macam-macam tak tabok. Nomor loro, gak oleh kekuasaan di Indonesia dan di Pulau Jawa berhubungan lagi dengan Nyai Roro Kidul. Itu karangannya Panembahan Senopati. Terus Gus Dur rodok tangi. Tenang cak, aku wis SMS nang Nyai Roro Kidul. Lho SMS yang apa? Tak kon jilbaban. Ya apa? Anak wong kaya ngono iki lho, ya Allah, ya Allah. Aku terus ndangake ya Allah, sing ndamel iki sampean temen ta. Ana wong kaya ngono ya Allah nakale Gus Dur ya Allah. Alhamdulillah aku iki alim alus ya to. Ngono rek ya wis. Dadi ngerti ya sekarang mantap ya. Mantap dengan kejawaan kita tidak Jawa itu bikinan Allah ya apa ya. Sapa sing gawe Jawa? Allah. Jadi mari kita mantap. Untuk itu teman sekalian, wis ngene tak kayak rong lagu terakhir. Mana pendekar saya tadi? Ya muga-muga beliau bisa hadir sini lagi. Ngene, mergo mari ngrasani Gus Dur, ayo dinyanyekno ya sing biasa dinyanyekno Gus Dur ya. Mari ngono terakhir kita puncaki dengan lagu yang halus. Ngono ya, sing pertama syair tanpa waton. Ya bener. Nadane rek. Deng 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 deng. Ah bener ya. Ya bismillah musiknya sik. Kabeh kudu kok jak selawatan ya rek subhanallahi ma fis samawati wa fil ard. Kabeh kudu kok jak wit-witan kok jak sapi kok jak garu singkal kok jak kabeh. Lan jane ngono. Ya jane ngono. Tawon iki lho dikai wahyu karo Allah ya ta gak? Ya ta gak? Tawon lho dikai wahyu. Jadi orang-orang gak rek, orang-orang gak. Tawon wa auha apa? Siapa sing ngapal rek? Wak Lurah gak apal sampean niku ya. Terus bedane karo aku apa lah padha-padha gak apal lah ngene. Pokoknya dan Allah memberi wahyu kepada lebah agar supaya dia membuat rumah di gunung-gunung, di pohon-pohonan itu kan. Ah gitu. Jadi lebah ya oleh wahyu. Jadi awake dhewe ini mungkin sekali ya. Ngono rek. Perkara tenan gak oleh-oleh yang jenenge dapur awake dhewe kaya ngene ya. Ya nyun sewu bismillah yuk bareng-bareng mengenang Gus Dur karena Gus Dur juga sangat akomodatif terhadap apa namanya kebudayaan orisinal seperti ini dan kita memaafkan semua kesalahan siapapun ya dan moga-moga kabeh didandani karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yuk. Kita ini kan, saya ini punya bapak kiai, mbah kiai, punya guru yang sangat alim ya seorang kiai Kiai Memun.
Itu dulu kita pengkaji ilmu itu tidak pernah tahu bedanya NU dan Muhammadiyah. Karena dulu Mbah Darwis itu, Kiai Dahlan itu dulu ngajinya bersama Mbah Hasyim ketika di Indonesia yang ngaji Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat itu dulu ngajinya sama buyut saya ke-6, namanya Mbah Soleh Asnawi di Kudus. Mbah Soleh Darat itu dulu alim-alimnya orang Jawa ya Mbah Soleh Darat, Soleh bin Umar. Tempatnya di Semarang, tapi beliau itu sebenarnya orang Jepara yang dekat Kudus. Setelah di Mekah, Mbah Hasyim ini mondoknya ya, mulazimnya ke Syekh Mahfud Termas. Tapi sesekali ke Syekh Khotib Minangkabau. Nah yang Mbah Ahmad Dahlan lebih sering ke Syekh Khotib Minangkabau, sesekali ke Mbah Mahfud. Tinggal cerita karena Syekh Khotib Minangkabau sudah modern ya, terlibat organisasi dunia. Pas itu beliau pengagum Muhammad Abduh, pengagum Rasid Ridho. Sehingga bawaannya Mbah Dahlan itu lebih pergerakan karena beliau lebih mengidolakan Syekh Khotib. Nah Syekh Khotib sendiri sebenarnya orang Minangkabau. Jadi beliau namanya Muhammad saja sebenarnya. Jadi menantunya orang Arab. Oh itu dicibir mertuanya ini karena punya mantu orang Jawa, orang ndak Arab. Singkat cerita terus si mertuanya bilang gini, kamu jangan pernah bilang kalau orang Arab itu mansa kanal Arab, orang yang bertempat di Arab. Walakin man takallama bi arabiyyin fasihin, tapi orang bisa ngomong Arab secara fasih. Singkat cerita kalau kamu tidak percaya, nanti suatu saat menantu saya kalau Jumatan, tidak usah kamu kasih tahu, langsung suruh jadi khotib. Nggak usah kamu kasih tahu, sarannya nggak usah kamu kasih tahu. Kalau sekarang kan enggak. Kalau dosen mau jadi khotib kan mengumpulkan materi dulu. Lucunya di antara materinya itu dari TV. Makanya jadi ribet kan khutbah sekarang. Kalau musim corona ya akan ngomong corona, musim apa yang ngomong apa. Jadi lagi-lagi didikte oleh media. Sebenarnya kalau ngomong kan sesuai kebutuhan umat, ini obatnya apa. Tapi nggak sesuai trending topik, itu kan kayak anak-anak gaul. Ini dokter kok gitu kan aneh. Singkat cerita si khotib ini nggak dikasih tahu, saya Muhammad tadi nggak dikasih tahu, langsung disuruh khutbah. Fatakallama bikalamin fasihin, dia ngomong fasih sekali, bahkan ngalah-ngalahi fasihnya orang Arab asli. Semenjak itu beliau dapat gelar al-khotib, orang yang cakap berpidato berkhutbah. Hanya terus dia khotib al-Minangkabau. Jadi orang Indonesia itu luar biasa. Dulu yang namanya orang Indonesia di Arab Saudi itu dihormati sekali karena yang ke sana itu pasti ulama. Sudah alim di Indonesia ke sana, termasuk Mbah Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim dulu karena sama-sama muridnya Mbah Soleh Darat. Lama-lama yang ke sana itu TKI TKW itu ya mulai agak dibully. Dulu Syekh Nawawi di antara ijtihad yang dihormati itu beliau mengkritik nyuwun sewu orang yang kan orang biasanya normalnya kan muji orang mati syahid. Hebat orang mati syahid itu hebat gini. Oke, kita sepakat orang mati syahid itu hebat. Tapi kata Imam Nawawi dengan syarat niatnya itu li'ila'i kalimatillah dan itu bawaan takdir. Ulang lagi itu bawaan takdir, harus mati di medan perang. Tapi tidak boleh seseorang ini niat perang tapi niatnya supaya syahid. Karena kalau begitu berarti dia berniat supaya menjadi maktulal kafir, orang yang dibunuh orang kafir. Kedua, dengan dia mati berarti pasukan Islam berkurang. Berarti dia ingin pasukan berkurang, hanya ambisinya dia ingin langsung ke surga. Misalnya pasukan orang Islam itu 10, orang kafir 10. Kalau kamu ingin syahid berarti mati 1 kan, tinggal 9 kan. Nah kalau yang seperti itu 10 kan mati semua. Gara-gara ingin syahid, akhirnya perangi rapati tenanan, benang mati, benang mlebu. Kata Syekh Nawawi, ya enggak. Kalau kamu perang sama orang kafir, ya niat menang. Dengan niat menang ini, kamu ingin li'ila'i kalimatillah. Tapi kalau kamu ingin syahid, berarti kamu menuruti keinginan nafsu kamu yang cepat masuk surga. Itu orang Arab kagumnya bukan main. Karena di mana-mana orang itu dinilai dari niatnya. Paham ini ya? Tapi perang loh ya, dalam kondisi perang, bukan teroris. Perang itu artinya orang kafir yang ingin bunuh kita, itu perang namanya apa? Perang. Dulu orang cerita syahid itu hanya pokoknya syahid itu hebat, pokoknya syahid itu hebat. Syahid di medan perang itu hebat, pokoknya syahid di medan perang hebat. Tapi ketika Syekh Nawawi memberi penjelasan ilmiah,
Jika kamu perang ingin cepat mati, ingin cepat syahid, artinya ini untuk pemenuhan diri kamu, karena kamu bayangkan langsung masuk surga. Kamu lupa bahwa dengan kamu dibunuh, kekuatan Islam berkurang. Akhirnya beliau memberi penjelasan, syahid itu bagus, itu sebagai takdir. Hanya takdir itu kita perang yang ingin menang, tapi takdirnya mati. Jangan dibalik, oleh perang rapati tenanan, benang mati, namun itu yang pertama, termasuk ulama yang pertama memberi penjelasan itu Syekh Nawawi. Akhirnya melahirkan kekaguman yang luar biasa dengan tafsir Munirnya itu. Terus beliau itu orang yang rileks kalau menjelaskan ilmu. Ini ya juga guru-gurunya Mbah Hasim, Mbah Guru sama Mbah Hasim sama Mbah Ahmad Dahlan Syekh Nawawi. Jadi dulu yang alim di Arab itu ada Syekh Nawawi, ada Syekh Khotib Minangkabau, ada Syekh Bakir Jogja, ada Syekh Mahfud Termas. Itu orang Indonesia banyak sekali yang alim. Bahkan diantaranya yang dikagumi Al-Azhar itu juga orang Indonesia, nama Syekh Abdul Manan, itu mbahnya Syekh Mahfud Termas. Itu pertama ada duta besar Indonesia di Mesir, itu termasuk barokahnya Mbak Abdul Manan tadi, itu juga orang Indonesia. Jadi pemahaman ulama Indonesia itu khas, termasuk ketika memaknai apa? Syahid. Ketika memaknai apa? Syahid. Itu unik. Ketika Syekh Nawawi diuji dulu, itu yang namanya ulama diuji dulu oleh 100 ulama. Jadi dulu ya ada kompetisi. Imam Bukhari diakui jadi ahli hadis itu diuji oleh mi'atu muhaddisin, 100 orang ahli hadis, sanad dibolak-balik, matanya dibolak-balik, tapi beliau tetap bisa mengembalikan proporsi sanad itu. Syekh Nawawi pernah diuji gini. Ayul afdol al ulama awe salatin. Keren mana ulama sama raja atau sama orang-orang kaya, sama penguasa? Ya keren ulama. Dibully sama orang. Tapi setahu saya banyak ulama yang antri di rumahnya raja. Tapi saya tidak tahu melihat raja antri di rumahnya ulama. Ya kan kebanyakan kan mungkin Ustadz atau Kiai yang antri ngajukan proposal kan? Kan enggak. Nah, kalau raja kan enggak pati itu. Malah enggak usah antri. Kiainya sudah nyambut sebelum datang. Jawabannya lucu Syekh Nawawi itu. Dan yang tanya itu langsung diem. Ya karena ulama itu tahu fungsinya uang. Sehingga cara nyari sampai seperti itu. Sementara raja-raja itu tidak tahu fungsinya ilmu, makanya tidak pernah sowan ulama. Sehingga, jadi ya dianggap enteng saja. Ulama kan tahu fungsinya uang, tahu untuk pondok, tahu masjid. Sementara raja tidak tahu fungsinya ilmu. Jadi itu khas Jawa ya, khas Jawa, khas Indonesia. Apa-apa yang menurut orang banyak dengan tanda kutip itu buruk atau baik, itu orang Jawa menafsirkan tuh gampang saja. Hingga semenjak itu Jawa itu dipandang betul. Saya punya kitab namanya Qadayal Haji wal Umrah. Itu terbitan Hayatul Ulya Arab Saudi milik Wahabi. Itu diantara fatwa yang dipakai untuk solusi muskilatul haji, problem-problem haji kekinian. Itu fatwanya syekh-syekh yang dari Indonesia. Termasuk Syekh Khotib Minangkabau, Syekh Nawawi Banten, Syekh Bakir Nur Jogja. Misalnya begini, dalam fatwa-fatwa yang menyulitkan kita ya, sampai sekarang jadi perdebatan. Ketika Safa dan Marwah itu dengan batas tertentu, saya ulang lagi dengan batas tertentu. Mau tidak mau atas nama kebutuhan, itu kan butuh perluasan. Karena kalau naik turun itu mudah disepakati ulama. Jadi misalnya gini ya, saya punya tanah seluas ini. Pasti orang akan mengatakan sampai bawah ya tanah saya, sampai atas tanah saya. Itu mujma' alaih, itu disepakati. Jika Nabi ngendikan al-Ka'bah min tuhumil ardi ilas sama Ka'batun. Ka'bah sampai ujung bumi sampai ke aras semuanya Ka'bah. Hingga ada perdebatan ulama ketika Masjid Haram ditingkat, kemudian yang di atas sholat. Tetap dia menghadap Ka'bah. Tidak harus diluk melihat di bawah enggak. Karena Ka'bah sampai langit. Sama, tanah Anda kamu tingkat sampai 10 nggak ada tetangga protes karena bawah sampai atas tanah Anda. Tapi kalau diperluas tanah Anda kamu luaskan setengah meter saja atau 3 cm saja, iso geger bek tonggo. Karena di mana-mana batas itu ya tadi kalau atas bawah miliknya, kalau samping enggak. Pertanyaannya, perluasan Mina itu ke samping.
perluasannya matof yang mas'ah itu juga ke samping. Bager kan ulama dunia. Bagaimana hukumnya mina jadid? Mina yang diperbarui atau mina yang diperluas. Itu diantara rujukan baik yang membolehkan maupun yang menentang. Itu ya Syekh Indonesia. Itu original tuh. Saya punya kitab original terbitan Hayatul Ulya, kira-kira ya kemenaknya Arab Saudi kalau di Indonesia itu. Itu yang dirujuk Dawei Syekh Nawawi, Dawei Syekh Khatib Minangkabau. Karena apa? Ada logika khas Jawa. Misalnya begini. Meskipun saya tidak perlu fatwa Mina jadid sah apa enggak, memang jadi perkhilafan ulama. Misalnya kampung ini dinamai Mina. Pertanyaannya gini, tanah yang di samping ini bisa milik Anda apa enggak? Ya bisa Gus kalau dibeli atau dihibahkan. Jadi tanah di samping Anda menjadi milik Anda karena ada proses pengambil alian lewat beli maupun hibah. Nah masalahnya ini negara itu berhak menganeksasi atau memasukkan ini sebagai Mina. Itu ulama Jawa kalau ditanya, alasannya apa? Fa innal muttasila bis-syai' hukmu dzalika syai'. Karena yang gantet, yang mutasil itu bisa dihukumi seperti sesuatu itu. Jadi kalau ini Mina, ya yang gantet Mina ini ya bisa dikatakan Mina. Beda dengan membuat Mina Malang Mina, wah itu tidak bisa, tidak mutasil kan? Itu enteng sekali ulama Jawa. Satu ya tentu karena kebutuhan, tapi asal masih al-muttasilu bihi, yang masih tanah yang masih mutasil. Nah, ketika perluasan mas'ah antara sofa dan marwah kan misalnya ini batas luasnya sofa, ini batas luasnya marwah. Lalu atas nama kebutuhan, sofa marwah itu sampai sini. Sampai agak meluas ke sini. Itu geger Arab Saudi. Wah, ini gimana? Padahal tawaf itu harus antara gunung sofa dan gunung marwah. Sa'i itu ya. Tapi kalau istilah Quran memang tawaf sama-sama. Makanya apa? Inna sofal marwata min sa'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafati. Nah, jadi kalau istilah sa'i di Quran itu masih tawaf. Karena harus ada, kalau bisa lah, bukan harus. Kalau bisa memang harus ada unsur muternya. Kita kalau sa'i kan dari sini sofa sampai sini marwah. Terus kan agak muter ke sini. Nah, kan agak membentuk lingkar. Nah, makanya Quran tetap mengistilahkan apa? Tawaf. Jadi bukan sini ke sini terus sini ke sini kan enggak, tapi sini sampai sini terus muter kan terus sini. Jadi antara setar dan selama ini prakteknya kan gitu ya. Sofa ngambil sini terus ke sini terus agak muter. Nah, karena ada unsur agak muter ini terus orang menyebut apa? Tawaf. Tapi itu bukan syarat sah, ini cerita ideal. Kita ulang lagi ya. Gunung Sofa itu puncaknya atau pucuknya kalau dalam bahasa Jawa itu hanya segini, ini sampai sini. Nah, kelompok Islam yang pakai keras nggak boleh diperluas karena Allah memilih tempat ini itu spesial, jadi nggak boleh ke yang lain. Tapi ketika kebutuhan mendesak mau tidak mau harus diperluas, itu jawabnya Kiai Jawa lucu. Gunung sing ketok iku sing dhuwure tok. Sikilane luwih hombo. Jadi karena kita kan gunung kan bentuknya gini. Nah, sofa yang kecil itu yang atasnya, tapi sikilannya sini kakinya lebih luas. Jadi boleh perluasan asal tidak melebihi kakinya. Nah, dihitung ya lebih luas. Jadi Kiai Jawa itu kayak wong delok gunung Penanggungan, kayak gunung Arjuna. Di mana-mana puncak gunung itu lebih kecil timbang kakinya. Artinya diperluas ini bukan berarti tidak di sofa dan tidak di, itu khas Kiai Jawa. Jadi jangan kira orang Jawa itu udah hebat sekali. Termasuk perkembangan hotel di Arab Saudi. Itu dulu sebelum ada hotel. Buyut saya kelima atau keenam dulu haji, namanya Badur Rahman. Itu kalau mau ingin apa ya, menghindari terik matahari itu masuk gua. Itu masuk gua itu hanya separuh badan, kakinya di luar. Jadi jangan bayangkan kalau gua di Indonesia kayak gua Akbar di Tuban orang bisa masuk jalan-jalan, enggak. Gua di Arab itu kayak cepitan batu, tidak sampai masuk. Sehingga kepalanya dimasukkan, kakinya masih kena matahari.
saking panasnya Arab Saudi. Jika dalam bayangan hijrah ketika Nabi bersembunyi di gua Tur, itu kata Abu Bakar, kalau orang kafir melihat kakinya pasti melihat kita karena nggak bisa masuk penuh. Jadi orang itu mau dempes tok. Sehingga ya kira-kira luasnya gua paling segini. Makanya guyonannya kiai-kiai itu untung nggak kayak gua Indonesia. Kalau kayak gua Indonesia laba-labanya capek karena luas sekali. Jadi jangan bayangkan gua Arab tuh kayak gua Indonesia. Makanya bayangannya andai kan orang tuh melihat ke bawah pasti melihat kita karena orangnya nggak bisa masuk penuh, nggak bisa masuk 100%. Ya kayak cepitan batu lah mirip. Itu kan mirip Gunung Uhud. Gunung Uhud kata Rasulullah nanti kalau kamu perang itu di atas, menang atau kalah di atas. Musuh biar di bawah. Dengan di atas kamu bisa manah. Jangan bayangkan kayak Gunung Merapi, kayak Gunung Penanggungan. Lah kalau Gunung Penanggungan mana ke bawah yang layang kan? Jadi gunung di Arab itu kayak bukit. Ya sampean pernah kan ke Uhud itu ya sama ini aja tinggi ini kan? Nah ini yang mulai ada miss. Makanya nerjemah itu susah di Indonesia. Karena jabal itu udah harus tinggi. Kalau tinggi nggak bisa manah dari atas ke bawah kan nggak ngefek kan? Sampean kalau ke Uhud gunungnya kan pendek sekali sehingga yang mana dari atas ke bawah ya kalau kena musuh ya celaka karena memang dekat. Nah kalau gunung Indonesia mana dari atas ke bawah yang ngelayang nggak ngefek. Nah itu susahnya nerjemah bahasa Arab ke kita. Jadi apa ya? Transkrip itu nggak gampang karena ada pengertian yang beda. Kita kalau bilang gunung itu tinggi sekali. Sampai banyak mahasiswa tersesat ya saking tingginya. Kalau orang naik Uhud gak akan tersesat, wong ketok dari bawah itu. Nah ini pentingnya ngaji ya. Jadi akhirnya ulama-ulama Indonesia itu dipakai rujukan. Jadi mulai Mbah Hasyim, Mbah Ahmad Dahlan sampai era buyut-buyut itu masih orang alim. Lama-lama yang di Indonesia ini orang-orang yang bodoh. Sehingga orang Jawa kalau ke sana dibully, ya Jawa tak kulu kaya. Orang Jawa itu penggaweannya itu makan ular. Karena belut itu kalau di kamus itu persis ular. Dulu itu kan kamus tidak full color. Gara-gara gak full color, gambar belut sama ular itu sama. Belut itu belut sama ular kalau nggak full color gambarnya sama apa enggak? Sama. Terus orang Jawa itu kan masih banyak yang makan bajing itu apa? Ketupai. Bajing kalau digambar tidak full color sama dengan tikus. Gambar yang tidak warna hitam putih. Ya kita ini dibully pemakan tikus dan pemakan ular. Karena belut itu persis ular kalau digambar yang tidak full color. Sampai datang Syekhona Khalil, datang ulama. Ngarang kitab ya judulnya Al-Belut. Karena nggak terima bangsanya dinyek makan apa? Ular. Terus dikarang. Wal belut hayawanun bakhriyun terus ya isu fi kadza wa kadza. Itu beda dengan al-hayyah. Itu diterangkan. Mulai bisa nerima. Terus sistem hotel juga gitu. Aman tanyakan dalam sejarah dulu orang Sedayu ada namanya Syekh Mukhtar. Syekh Mukhtar bukan bikin rumah besar yang siapapun orang Indonesia haji itu nempat di sana. Nah itu yang menginspirasi akhirnya ada hotel. Dulu Syekh Mukhtar hanya menyediakan untuk hujat-hujat Indonesia. Lama-lama jadi hotel. Tidak mau saya mau cerita. Kata Mbah Mun sering cerita. Kenapa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Mbah Mun, Allah itu pasti bikin ulama yang tidak produk Arab itu pasti ada. Kalau orang Arab jadi ulama wajar, bahasanya Arab, domisilinya di Arab. Tapi Allah akan selalu bikin ulama yang tidak bangsa Arab. Imam Ghazali itu Tus itu Persia. Imam Bukhari itu kira-kira kalau sekarang ikut Uzbek. Ya, Imam Bukhari itu kalau negara sekarang ikut mana? Uzbek. Kenapa demikian kata Mbah Mun? Karena Allah sudah ngendikan wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Manusia semua ini kena khitabnya Islam. Kalau tidak ada ulama yang dari berbagai negara, kesannya Islam itu hanya milik orang Arab Saudi. Makanya Allah selalu bikin ulama-ulama yang bahkan tidak Arab. Termasuk Imamul Muhaddisin, yaitu Imam Bukhari, itu orang Uzbek.
orang Rusia lah kalau sekarang ikut Uni Soviet dulu. Imam Ghazali itu orang Persia. Syekh Nawawi itu orang Banten. Karena Allah ingin memaklumatkan bahwa Islam ini untuk semua, sehingga orang yang tidak Arab pun bisa belajar Islam. Yang alimnya itu nggak kalah sama orang apa? Arab. Makanya ini PR ya. Kalau Gus Dah Ploso nanti ngendikan suatu saat orang belajar Islam itu bahkan orang Arab pun bisa belajar ke Indonesia. Kalau orang Indonesia bisa alim betul kayak dulu. Sekarang banyak liga antar ulama. Itu orang Indonesia pasti masuk. Ulama-ulama top dunia. Itu pasti orang Indonesia banyak yang masuk. Karena tadi, ketika orang Indonesia baca kitab, itu orang Arab itu kagum. Kok bisa ada bahasanya baca secara benar? Bukan sekadar bisa baca secara benar. Karena memang dilatih sedemikian rupa di pondok-pondok. Makanya kita semua lah, yang alim di Indonesia itu kemana-mana ya pasti alim. Dulu putra Mbah Mun namanya Gus Zofur itu tahun pertama ya sudah the best di tahun pertama. Kalau tahun pertama the best-nya ilmunya bawaan dari sarang, dari keluarganya. Gus Najib mondok di Said Muhammad tahun pertama sudah dipuji sebagai yang teralim karena ya sana. Kalau dipujinya tahun ketiga, tahun keempat kan mungkin dapat dari sana. Ini tahun pertama. Tak ulang lagi tahun pertama. Karena pengajaran di Indonesia itu luar biasa di pondok-pondok. Makanya kalau dalam anekdot pondok itu cerita-cerita lucu itu. Ada orang Jakarta ngaji, setelah di kelas itu pelengahan terus. Melihat jendela, lihat pintu terus. Lama-lama gurunya marah. Kamu diajarin kok enggak punya sopan. Melihat pintu terus enggak memperhatikan guru ya. Anak Betawinya jamnya lucu. Habis Pak Guru bohong. Kenapa ya? Pak Guru bilang Ja'a Zaidun, Zaid datang. Tak lihat nggak ada yang datang. Setelah itu contoh nasab kan Ro'a itu Zaidan. Saya melihat Zaid. Saya nggak melihat Zaid. Contoh ketiga yang jer kan Maror tuh Zaidin. Saya berjalan ketemu Zaid. Pak Guru diam di situ nggak jalan-jalan. Jadi saking detailnya Indonesia dia cari. Kalau Rofa Ja'a Zaidun. Kalau nasab ro'a itu Zaidan, kalau jar marortu bizaidin. Nah si murid Betawi ini karena pertama sekolah, ngiranya gurunya itu cerita, Zaid datang. Makanya dia lihat pintu terus, mana katanya datang kok enggak datang-datang. Nah dengan latihan seperti itu, kemungkinan orang Indonesia salah itu kecil karena memang dilatih betul. Saya ulang lagi karena memang dilatih betul. Sehingga ketika orang Indonesia ini yang cerita seorang wartawan, ini kisah nyata. Kalau ini tidak anekdot, kisah nyata. Ada wartawan internasional meliput Ramlah itu di Gaza, di Palestina. Wartawan Indonesia ini hanya bisa bahasa Inggris. Dijak ngomong bahasa Arab. Terus dia bilang saya tidak bisa. Saya tidak bisa, saya bisanya ngomong Inggris. Tapi apa yang terjadi setelah sholat? Di Indonesia ini jadi imam pakai sholat jariyah lagi. Baca bismillah benar, bismillahi jer karena mudhof ilaih. Terus ketika iktidal ya benar, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ardi benar. Ketika tahiyat ya benar, at-tahiyatul mubarakatuh sholawat. Sama orang Arab ini diambungi. Orang Arab kalau senang orang itu dicium. Kamu tawaduk, sebenarnya kamu itu ahli bahasa Arab. Karena orang Indonesia sekali sholat itu nggak ada yang salah, meskipun benarnya karena hafalan, tapi bagi yang ahli nahwu itu hebat. Misalnya kita kalau menghafalkan kan Bismillahi, Bismi jer karena ba, Allahi jer karena mudhof ilaih, Ar-Rahmani jer karena sifat, Ar-Rahimi karena sifat, Alhamdu rofa karena mubtada, Lillahi jer karena ada huruf jerli, Robbi jer karena sifat. Sebetulnya tidak karena pinter, tapi karena hafalan. Tapi orang Indonesia hebatnya itu benar terus. Rabbana lakal hamdu. Ya kan, alhamdu rofa. Terus mil'us samawati ya rofa karena sifat. Sehingga terus orang Indonesia kalau sholat di Timur Tengah itu dipuji. Karena maksudnya ya benar, rofa nasobnya juga benar. Nah itu di negara lain tidak ada nggak Indonesia. Orang Cina
itu sering bikin marah orang-orang Arab karena kalau dongo itu nggak fasih kayak orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kalau dongo ya Allahumma tohir qalbi. Orang Cina ini yang jadi guyon di Arab. Allahumma tahir kalbi gitu. Itu kan bedanya jauh. Itu orang Arab pertama membiarin, lama-lama kalbun entak gitu. Maksudnya asu-asumu gitu. Karena dia bilangnya qaf itu kaf. Jadi kalau Allahumma ada Allah tohir, kalau aturi nyucekno panjenengan kalbi ing asu ingsun kan. Tapi kalau qalbi itu ati ingsun, tapi kalau kalbi anjing ingsun. Bedanya qaf sama kaf. Ana arah-arah aja kalbun entak. Asu-asumu maksudnya kan. Tapi padahal orang Cina itu bareng dilihat teksnya ya pakai qaf. Orang Indonesia enggak, mulai kecil dilatih sak fase-fase. Sampai ya sulit betul latihan Fatihah itu. Kalau di Kudus malah sampai 3 bulan Fatihah itu. Sampai at-tahiyyatu, kurang bersih. At-tahiyyat sampai gitu. Sampai ada cerita itu orang dipanggil maftuhin itu enggak melengak, harus maftuhin. Baru melengak. Tapi barokahnya itu orang Indonesia kalau dongo memang benar-benar Allahumma tohir qalbi. Ya Allah sucikan hati kami, bukan tahir kalbi. Karena sekali jadi kaf itu maknanya anjing saya. Ya Allah sucikan anjing. Jadi ini orang Indonesia. Jadi kata Mbah Mun, dawe Mbah Mun, illa kafatal linnas, bahwa agama ini milik semuanya. Itu diantara bukti Allah menghendaki atau mendesain Islam seperti ini, orang yang belajar di Indonesia itu pengetahuannya Islam, pengetahuannya tentang Islam itu tidak kalah sama yang belajar di Al-Azhar, sama yang belajar di Arab Saudi. Makanya ini PR-nya UMM, PR-nya IAIN, PR-nya UIN. Bisa enggak sealim mereka dalam bahasa Arab? Nah, bahasa Arabnya man anta, ana zaidun. Jangan sampai, karena kita di sana ini kadang dibully. Orang Arab tuh kalau bully kita, sampai tak kasih cerita, itu ngawurnya Masya Allah. Kata dia, ada anak orang Indonesia haji. Ya anaknya orang Indonesia yang dijotos sama anaknya orang Arab. Dijotos, dipukul. Jika cerita terus si orang Indonesia nggak terima, anaknya yang orang Arab dipukul. Yang balas bapaknya. Orang Arab tanya, 5 ada dorab taibni, kenapa kamu mukul anak saya? Itu orang Indonesia bahasa, wah aku sudah. Jadi hanya bilang gitu. Arya, anak saya dihada ya maka tak ada. Arabnya gitu. Anak saya dipukul maka saya balas mukul. Itu orang Arab mantuk-mantuk, oh gitu. Paham? Suatu saat ada orang Indonesia itu sama orang Arab itu dilus-lus itu ya digini-giniin. Karena dia latihan bahasa Indonesia, latihan bahasa Arabnya itu masih mufrodat. Jadi kalau mengartikan yadun itu tangan, saro itu jalan. Jadi kalau jalan ya saro-saro. Roksun itu kepala. Ana itu ingsun. Jadi karena dia nggak ngerti penggunaannya. Itu bahasa Arabnya itu yadun anta. Jadi bukan yaduka tapi yadun anta. Berarti tangan kamu. Saro-saro itu jalan-jalan. Ala roksi ana yang atas sirah ingsun. Jadi mestinya yang benar kan yaduka saro ala roksi atau gitu. Tapi enggak dipotong-potong. Yadun tangan kan, anta kamu. Berarti tangan kamu. Saro-saro jalan-jalan. Roksun itu sirah, anak ingsun. Jadi di atas kepala saya. Orang Arab tertawa-tawa. Tapi paham? Maksudnya seperti itu. Jadi kita ini dibully di Arab itu Masya Allah. Jadi akhirnya lahirlah ulama-ulama tadi yang saya sebut tadi. Bahkan pernah lama sekali ulama Indonesia itu jadi master di Arab Saudi. Yaitu Senawi Banten. Itu kalau orang sana bilang itu Sayyidu Ulama Il-Hijaz. Top-topnya ulama Mekah Madinah. Padahal beliau orang Indonesia. Dan dimakamkan di Ma'la itu dekat makamnya Sayyidah Khadijah. Karena sangat dihormati. Nah di antara sebab dihormati adalah ketika orang memahami syahid maknanya pokoknya maktulal kafir.
Syahid itu adalah orang yang kalau perang itu mati di medan perang. Itu Imam Nawawi merinci secara detail. Kalau dia perang supaya tujuannya mati syahid cepat ke surga, berarti dia nuruti hadzun nafsi, ingin cepat ke surga. Tapi dia lupa bahwa dia dengan terbunuh pasukan Islam berkurang kekuatan. Maka syarat perang yang benar adalah ya ingin menang. Di mana-mana perang ya ilahi kalimatillah, supaya kalimat Allah itu menang, jangan ingin kalah. Soal dia mati takdir, tapi jangan ingin mati. Wah, itu terus dikagumi. Ternyata memang, oh iya ya, kalau pasukan Islam 10, kafir 10, kita ingin syahid, berarti ya kalau orang ingin syahid kan terus mungkin perangnya ada hati-hati, main ngawur saja terus kalah mati. Ya, apa kalon satu kan, terkurangi satu kan. Nah kalau semuanya 10 punya niat gitu, ya itu Syekh Nawawi. Syekh Nawawi itu orang yang begitu gampang nerangkan Quran. Bahkan ketika orang Arab kesulitan ngartikan famathaluhu kamathalil kalbi intahmil ali yalhas atau tatrubuna yalhas. Orang tomak itu ibarat kayak anjing. Anjing itu kamu kasih makan ya tetap melet, menjulur-julurkan lidahnya, kamu ndak ya ndak. Imam Nawawi ditanya, ma wajhu sibbi, lalu wajah tasbihnya di mana? Beliau menjawab fit tomak. Jadi anjing punya dua sifat yang berlawanan. Di bab ilmu dipuji, nggak ada hewan yang mudah menerima ilmu kayak apa? Anjing. Sehingga Quran mengistilahkan wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Hewan yang mudah diajari itu oleh Quran dibahasakan sudah menganjing. Karena anjing adalah hewan yang paling mudah apa? Diajarin, itu diakui oleh Quran wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Tapi dia punya sifat yang sangat buruk sekali, yaitu nggak pernah puas. Makanya ketika Bal'am bin Ba'ura, ada tokoh yang kedonyan ya, itu kalau diistilahkan Quran walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba hawa famathaluhu kamathalil kalbi intahmil ali yalhas atau tatrukhu yalhas. Jadi anjing punya dua sifat yang berlawanan. Di bab ilmu dipuji karena paling mudah diajarin. Itu saya pernah ke Malaysia, diceritain sama polisi Malaysia. Anjing itu saking cerdasnya itu bisa deteksi CD palsu sama CD bajakan, asli sama bajakan. Itu kan gak kebayang. Kalau narkoba mungkin masih ada bau khusus ya. Atau mesiu atau bom masih ada bau khusus. Ini enggak. Anjing itu dilatih ngecek CD yang asli sama yang palsu. Oh itu kebablas itu pinternya itu. Itu harganya itu 1 miliar lebih. Paling mahal. Jadi mungkin bisa deteksi ini dosen betul apa abal-abal itu bisa. Itu kiai betul apa kiai pesanan itu mungkin bisa. Itu saya punya kitab namanya Al-Hayawanul Kubro. Itu cerita prestasi-prestasi hewan. Itu yang berkuras-kuras sampai berjilid-jilid. Itu ya cerita anjing. Gak ada hewan sebaik anjing. Di bab itu ya, di bab sampai ya tadi. Ada anjing yang sangat loyal sama majikannya. Loyalnya Masya Allah, sopannya Masya Allah. Anjing itu mbok lama berbakti sama sampean, nggak mau tidur di ruang tidurnya sampean, dia tetap tidur di luar. Orang Jawa nggak ngelama. Suatu saat si raja ini minum, wisata minum. Pas mau minum diterjang sama anjingnya sampai tumpah. Kecewanya raja ini itu karena selama ini anjingnya sopan sekali. Sekedar ganggu di ruangannya nggak pernah, malah ini mau minum, minuman yang disukai diterjang anjingnya tumpah. Marah kan anjingnya di mana? Ternyata apa? Minuman itu anjing ini tahu kalau minuman itu beracun, diracuni oleh musuhnya. Itu saking hebatnya anjing sampai ketika ngawal rajanya itu tidak sekedar ada penjahat atau maling. Bahkan trik-trik kayak minumannya diracun oleh orang lain tuh anjingnya tahu. Jika pas mau diminum diterjang sampai terus supaya nggak keminum. Makanya Quran istilahkan anjing itu apa? Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Hewan piaraan yang kamu ajarin nanti sampai sepinter anjing. Terima kasih kepada semua teman-teman subscribers yang ada di seluruh Nusantara karena sudah menyaksikan kajian dari Cak Nun dan juga Gus Baha. Semoga kita menjadi semakin bangga menjadi orang yang berada di bumi Nusantara.
Baiklah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.